Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh judul skripsi eksperimen murni. Teman-teman sekalian, eksperimen itu adalah suatu rangkaian tindakan pengamatan yang dilakukan dalam rangka mengenal sebab akibat, tetapi melalui suatu percobaan. Nah, apa yang dimaksud dengan eksperimen? Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksperimen itu adalah percobaan yang bersistem dan berencana. Jadi ada keteraturan. Jadi untuk menemukan suatu kebenaran, kalau kita akan melalui sebuah eksperimen, jadi dalam menemukan kebenaran tapi ingin menggunakan metode eksperimen, maka penggunaannya tidak boleh tidak berencana. Jadi eksperimennya itu harus sistematis, ada rencana, ada desainnya. Nah, dalam hal ini tentu dalam rangka mencapai tujuan, sehingga tujuannya jelas apa yang ingin dicapai dari proses eksperimen itu. Nah, di dalam penelitian eksperimen itu ada beberapa bentuk. Ada yang disebut pra eksperimen, ada yang eksperimen murni, dan ada eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagi inspirasi buat teman-teman yang berniat akan menyelenggarakan suatu penelitian atau mengadakan penelitian dengan metode eksperimen murni ya. Ini ada beberapa contohnya. Nah, pada eksperimen murni ada kelompok kontrol ya, dan ada kelompok yang dimanipulasi. Jadi berbeda dengan eksperimen yang semu. Nah, subjek eksperimen pada kelompok kontrol ini dan kelompok eksperimen itu harus dipilih secara acak. Nah, bagaimana caranya, bagaimana kita melakukan memberikan perlakuan dalam kelompok kontrol itu sudah ada videonya ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya sekarang? Karena tadi eksperimen itu harus kita lakukan secara sistematis ya, supaya jelas tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita harus mempunyai prosedur yang benar ya, cara-caranya, langkah-langkah yang harus diikuti, tahapannya itu harus benar ya. Jadi kan kalau tahapannya benar, insya Allah nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat eksperimen murni itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan studi pendahuluan ya. Bagaimana caranya? Boleh melalui observasi, boleh melalui studi literatur, boleh melalui mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, atau mungkin mengadakan wawancara singkat, nggak apa-apa. Jadi itu adalah pilihan-pilihan bagaimana kita cara melakukan studi pendahuluan. Ini penting supaya kita punya dasar untuk melangkah dalam rangka melakukan proses penelitian selanjutnya. Nah, penelitian ini ya, kalau kita lihat langkahnya yang berikutnya adalah setelah kita melakukan identifikasi masalah, setelah melakukan studi pendahuluan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi setelah diidentifikasi, misalnya masalahnya ada banyak, kemudian kita batasi. Katakanlah setelah diidentifikasi kok masalahnya ini ada 8, sementara kita ingin meneliti 4 saja, ya nggak apa-apa. Lalu buatlah perumusan masalah yang 4 tadi yang sudah kita kita pilih untuk dijadikan masalah penelitian dalam studi eksperimen ini. Nah, setelah itu langkah yang keempat adalah tentukan dan rumuskan hipotesis penelitiannya. Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Dimulai dari teori ya, jadi jangan lepas dari teori. Nah, ini juga sudah ada beberapa video bagaimana cara merumuskan hipotesis yang benar ya. Langkah yang kelima setelah merumuskan hipotesis adalah mendefinisikan setiap variabel yang akan diteliti. Jadi supaya variabel yang akan kita teliti dalam studi eksperimen ini betul-betul jelas ya, jangan sampai kita salah ukur.
maka variabel itu didefinisikan. Ya, jadi namanya definisi operasional, bukan definisi istilah ya. Kalau definisi istilah itu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca istilah ini apa maksudnya. Tapi kalau definisi operasional adalah menjabarkan nilai-nilai yang akan kita ukur dari variabel penelitian kita gitu ya. Kemudian langkah yang keenam adalah buatlah rencana eksperimen ya. Apa tahapannya, pendahuluannya, proses eksperimen dan sebagainya, dibuat rencananya dengan detail ya. Semakin mendetail semakin bagus, artinya ketepatan pengukuran akan lebih besar ya daripada garis-garis besar saja. Jadi jangan sampai langkah-langkahnya itu kurang tepat gara-gara kita tidak mendetail ya. Jadi kemudian yang ketujuh adalah ya tentu saja kalau sudah semua direncanakan dengan baik, tahapannya sampai mendetail, maka kita melaksanakan proses eksperimen. Itu langkah yang terakhir, itu langkah yang ketujuh. Nah jadi kalau sudah semuanya tahapannya benar, insya Allah dalam proses eksperimennya akan benar. Nah pastilah hasilnya juga sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi tujuan penelitian kita insya Allah tercapai. Nah baik teman-teman sekalian, beberapa contoh nih saya sampaikan ya sesuai dengan judulnya tadi. Ada beberapa contoh skripsi ya, judulnya yang berkaitan dengan eksperimen murni ya. Insya Allah saya sampaikan 10 ya. Yang pertama misalnya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui apa? Melalui metode apa? Melaluinya terserah, tinggal pilih nanti dalam eksperimennya itu akan melalui apa nih. Kalau yang namanya judulnya meningkatkan, berarti kita harus tahu dulu awalnya itu dia prestasi belajarnya berapa. Misalnya kalau 7 mau ditingkatkan menjadi berapa, kalau 6 mau ditingkatkan menjadi berapa dan sebagainya. Jadi kita harus tahu ya studi pendahuluannya itu berapa nilai awal, nanti nilai setelah diberikan perlakuan, lalu ada pretest dan posttest berapa hasilnya ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap prestasi belajar IPA misalnya. Nah ini sudah kita lihat, berarti penggunaan metode demonstrasi ini diukur dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah misalnya pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap remaja dalam merawat diri misalnya. Ini misalnya terhadap remaja putri misalnya ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pola hidup sehat remaja. Nah kalau di ini bisa remaja laki-laki dan perempuan respondennya ya. Jadi setelah diberikan penyuluhan kesehatan, bagaimana sikap sebelum dan sesudahnya ya. Sekarang kalau yang contoh berikutnya, kalau hubungannya dengan psikologi misalnya, yang kelima nih, contoh yang kelima ya. Pengaruh pelatihan motivasi terhadap prestasi kerja. Misalnya motivasi apa? Tentu motivasi berprestasi. Bagaimana nih hubungannya dengan prestasi kerja sebelum diberikan pelatihan dengan sesudah diberikan pelatihan ya. Dan biasanya seperti itu, ada pelatihan bagi karyawan, dibatasi misalnya bagi apa karyawan baru, karyawan sudah agak lama di kantor itu diberikan pelatihan. Yang keenam, pengaruh terapi menulis pengalaman emosional terhadap penurunan stres. Nah ini jadi nanti ada kelompok yang diukur bagaimana kemampuan dia mengekspresikan emosinya di dalam tulisan, lalu diukur bagaimana tekanan stresnya apakah berkurang atau tidak ya. Itu contoh yang keenam. Sekarang kita lihat misalnya contoh judul skripsi yang tentang eksperimen ini yang ketujuh. Pengaruh empati emosional terhadap perilaku prososial. Ini misalnya kita meneliti tentang bidang psikologi sosial ya. Jadi kita lihat setelah ada empati ya, diberikan perlakuan cara-cara bagaimana menumbuhkan empati emosional, lalu kemudian diukur perilaku prososialnya seperti apa gitu ya.
tentu dengan ukuran-ukuran yang sudah dibuat dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya bidang pertanian? Saya ambil contoh aja, satu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak nih. Pengaruh jarak tanam dan dosis pupuk ya. Saya ulangi ya, pengaruh jarak tanam dan dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan apa misalnya. Ambil contoh misalnya terhadap pertumbuhan cabai merah misalnya. Nah, maka ini akan dilakukan pengamatan secara terperinci, dibuat catatannya ya, sehingga akan kita lihat bagaimana pengaruh dari pemberian pupuk dan jarak tanam ya. Kemudian yang ke-9, kalau teman-teman ingin melihat biologi misalnya ya, pemanfaatan organ tumbuhan ya sebagai obat yang diolah secara tradisional. Itu dari biologi. Dan kemudian yang ke-10 adalah contoh yang berikut adalah analisis kualitas mikrobiologi air ya, dalam hal ini air sumur ya. Misalnya kita lihat analisis kualitas mikrobiologi air sumur di kawasan mana misalnya ya. Air sumur dataran rendah apa air sumur dataran tinggi itu kan berbeda kualitas airnya. Nah, itu diteliti. Nah, kemudian yang lain-lainnya bisalah teman-teman, misalnya dalam kaitan dengan biologi ini adalah bisa juga meneliti dengan menggunakan metode eksperimen, itu adalah yang berkaitan dengan fisiologi tumbuhan. Banyak sekali buat teman-teman biologi ini bisa mengambil topik dari fisiologi tumbuhan ya. Baik teman-teman sekalian, itu contoh-contoh judul skripsi yang berkaitan dengan penggunaan metode eksperimen murni. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih proses pemilihan topik dan dalam rangka merumuskan judul penelitian untuk skripsinya ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.